PT KAI memiliki 3 pilihan kereta untuk membantu masyarakat yang ingin mudik pada saat Lebaran. 3 pilihan kereta itu adalah kereta Matarmaja, Majapahit, dan Malabar dengan tujuan Malang ke Jakarta melalui Semarang. Kapasitas masing-masing kereta tersebut adalah 290, 380, dan 230 dengan kebutuhan atau permintaan tiket sebesar 125, 415, dan 360. Dan berikut adalah biaya transportasinya per unit. Saya sudah buatkan tabel ini. Dan biayanya ini, yaitu kolom yang kecil. Lalu tentukan biaya transportasi dengan metode NWC, LC, farm, dan stepping stone. Nah, untuk sekedar informasi, jikalau permintaan tiket ini, nah permintaan tiket kan ini 125, 415, dan 360, dan juga kapasitas ini jumlahnya tidak sama, maka diperlukan kolom dummy. Maksudnya, jadi ini kan saya sudah jumlahkan, yaitu 900, dan juga yang permintaan ini juga sudah saya jumlahkan, hasilnya 900. Jadi ini kan sama, jadi tidak memerlukan kolom dummy. Saya akan mulai, yaitu dengan yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner. Ya, seperti yang sudah dijelaskan materi yang di awal tadi, yaitu untuk metode NWC ini, langkahnya pengalokasian dari awal itu yang dari sebelah sini, pojok kiri atas, dan berakhir di pojok kanan bawah. Dengan memaksimalkan nilai permintaan tiket ini dan juga kapasitas kereta. Dimaksimalkan nilainya. Berarti di sini dulu maksimalkan permintaan tiket yaitu 125, dan juga di sini juga 290 itu kapasitasnya. Saya maksimalkan yaitu 125. Kenapa saya maksimalkan 125 bukan 290? Jikalau saya maksimalkan 290, berarti di sini hasilnya minus. Jadi jangan minus gitu, harus 0, harus habis. Berarti di sini saya kasih tanda habis. Untuk kolom ini sudah tidak bisa dihitung. Dari sini lanjut ke sini, maksimalkan permintaan tiket dan juga kapasitas yaitu 415 dan 290. Nah, ini kan sisa 290 dikurangi 125. Berarti sisanya yaitu 165. Kita maksimalkan 165 karena nilainya agak kecil dari 415. 165. Berarti di sini sudah habis. Lanjut ke bawah. Nah, maksimalkan lagi di sini permintaan. Nah, di sini kan sisa ini 415 dan 165, jadi dikurang sisanya yaitu 250 dan 380 agak kecil 250. Berarti di sini 250 maksimalkan. Berarti di kolom ini habis. Lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini maksimalkan lagi antara permintaan ini 360 dan juga sisa dari 380 dan 250. Berarti 130 dan 360 agak kecil 130 ya. Berarti maksimalkan 130. Dan yang terakhir di sini berarti sama ya, 230. Nah, berarti langsung maksimalkan aja 230 sisanya. Berarti ini udah selesai untuk metode NWC ini. Lalu yang terakhir yaitu total biayanya ya.
menentukan total biaya dengan cara pengalokasian tadi dikalikan dengan biaya. Jadi ini dikalikan dengan biaya gitu. Alokasi ini juga sama dikalikan ini sama. Nah, saya tulis dulu di sini berarti 125 dikali dengan 4, 165 dikalikan dengan 2, 250 dikalikan dengan 8, 130 dikalikan dengan 6, 230 dikalikan dengan 9. Saya gunakan rumus Excel. dikali 4 ini dikalikan ini ditambah sama ya seperti ini jika menggunakan rumus Excel. Ini dengan ini tambah juga ini dikalikan kalikan 6, 30 kalikan dengan 9. Nah, ini hasil dari total biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC. Ini belum optimal ya, karena ini masih solusi awal. Jadi ini hasil dari NWC. Lanjut yaitu dengan langkah yang kedua, yaitu metode LC atau least cost. Least cost yaitu dengan langkah pengalokasian dimulai dari biaya terendah dalam tabel. Berarti dilihat dulu ini biaya yang paling rendah ini yang mana gitu untuk pengalokasian yang pertama. Nah, di sini kan yang paling rendah atau yang paling kecil biayanya yaitu di sini kan ini 1. Berarti untuk pengalokasian pertama di sini dulu di baris kedua dan kolom ke-1. Maksimalkan seperti tadi ya. Berarti 125 ini dan juga 380. Berarti 125 maksimalkan, berarti di sini habis. Tanda. Lalu pilih biaya yang paling kecil kolom ini, karena di sebelah sini kan udah habis gak bisa dihitung. Berarti yang paling kecil di sini yaitu 2. Maksimalkan. Nah, di sini kan 250 dan juga 415. Berarti maksimalkan aja yang agak kecilnya 290. Nah, di sini berarti habisnya sama. Ini juga sudah 0, ini sudah 0. Ini yang paling kecil yaitu 3. Berarti di sini ya. Ini sisa ya, ada sisa 415 dikurangi 290, 125 dan juga 230, berarti 125 saja dimaksimalkan. Berarti ini sudah habis. Lanjut, kolom ini yang biayanya paling kecil itu 6. Maksimalkan saja. Nah, ini ada sisakan 380 dikurangi 125 yaitu 255. Dan juga 360, berarti agak kecil 255 ya. Dimaksimalkan 255. Yang terakhir, ini sisa berarti 105 sama ini juga ya. Ini dikurang ini sisa 105, ini juga sama 105. 130 dikurang 125 jadi 105. Lalu total
mencari total biayanya seperti tadi, kolom alokasi dikali dengan biaya, berarti 125. Oh, yang pertama dulu ya, baris pertama yaitu 290 dikalikan dengan 2, lalu 125 dikalikan dengan 1, 255 dikalikan dengan 6, 125 dikalikan dengan 3, 105 dikalikan dengan 9. Gunakan rumus Excel. (290) kalikan dengan 2, ini juga sama, kalikan 1, 255 dikalikan dengan 6 tambah 125 kali 3, 105 kalikan dengan 9. Nah, ini total biaya transportasi menggunakan metode LC maksud saya. Ini juga masih belum optimal karena masih termasuk solusi awal. Lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode Vogel Approximation Method. Dengan langkah pengalokasian dilakukan pada kotak variabel dengan biaya terendah pada baris atau kolom yang terpilih. Nah, jadi dicari dulu nilai selisih baris. Nah, selisih baris ini dan juga kolom ini juga selisihnya sudah saya siapkan ini. Nah, untuk mencari selisih baris yaitu kita lihat nilai yang paling kecil dari baris ini yaitu 2 kan. Satu tingkat dari 2 nggak mungkin 7, pasti 4. Berarti selisih 4 dan 2 ini berarti 2. Lalu untuk baris yang kedua yang paling kecil adalah 1 di atas 1 yaitu 6, gak mungkin 8 kan. Berarti selisih dari 1 dan 6 yaitu 5. Lanjut, yang paling kecil dari baris ini adalah 3. Yang paling atas dari 3 yaitu 5, selisihnya adalah 2. Lanjut untuk kolom yang pertama, berarti di sini yang paling kecil biayanya yaitu 1, di atas 1 yaitu 4, selisihnya adalah 3. Kolom yang kedua yaitu 2, di atasnya 3, berarti 1, selisihnya 6, berarti ini 6 dan 7, selisihnya 1. Nah, di sini pilih selisih baris dan kolom yang paling besar. Untuk yang pertama yaitu adalah 5. Kita kasih tanda dulu 5. Maaf. Di sini 5. Berarti untuk pengalokasian yang pertama yaitu di baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua ini mana nilai yang paling, maksud saya biaya yang paling kecil, yaitu pasti 1 kan. Berarti dimulai dari sini pengalokasiannya. Dimaksimalkan seperti biasa, yaitu 125 dan 380, berarti agak kecil 125.
Sip, berarti ini udah 0 kan, ini dikasih tanda, ini sudah tidak bisa dihitung, berarti kolom 1 ini, berarti saya kasih ini tanda tidak bisa dihitung, itu strip ke bawah sampai bawah, jadi itu tidak bisa dihitung lagi untuk selisih kolom yang pertama. Lanjut seperti yang tadi, berarti nilai yang paling kecil itu 2 ini. Nah, ini 4 sudah tidak bisa dihitung karena sudah habis kan. Berarti 2 dengan 7. Selisihnya adalah 5. Lanjut 6 dan 8. Selisihnya 2. 3 dan 9, 6. Sini sudah habis. 2 dan 3 tetap 1. Ini juga sama, 7 dan 6 1. Nah, di sini yang paling besar yaitu ini 6. Untuk selisih yang kedua 6, berarti pengalokasian di sini. Yang paling kecil adalah 3. Kita maksimalkan. Berarti kapasitas, nah ini 230 dan 415. Kita maksimalkan saja langsung yang 230, soalnya agak kecil dari 415. 230 ini sudah habis, berarti sudah tidak bisa dipakai baris ketiga. Ini masih ada sisa untuk kolom 2, berarti yang ini 2 masih bisa dihitung, ini sudah habis ya, baris ketiga. Lanjut selisih yang ketiga, oh ini maaf saya kasih tanda dulu, strip ya, sudah tidak bisa dihitung. Lanjut 2 dan 7 5, masih 5. 8 dan 6 masih 2 selisihnya. Ini untuk kolom yang kedua 2 dan 8, berarti ini 5. Ini 6 dan 7 1. Yang paling besar, nah ini kan sama, pilih saja yang mana, misalkan saya yang ini aja lah, yang kolom, saya kasih tanda. Berarti kos atau biaya yang paling kecil itu 2, maksimalkan saja di sini. Nah, ini ada sisa kan 185 dan 290, agak kecil 185, berarti maksimalkan saja 185. Nah, di sini habis, ini juga habis ya, kolom 2. Ini sudah habis, ini juga. Lanjut untuk selisih baris yang keempat, berarti ini sudah habis ya, ini habis, dan baris 3, berarti sisa 2 lagi ini. 7, tulis saja 7 karena ini sudah tidak bisa dihitung. 6 dan juga 1. Yang paling besar adalah 7, berarti di sini ya ini sudah habis kan. Ini maksimalkan 105 dan 360, berarti 105. Ini sudah habis. Dan yang terakhir ini sudah habis ya. Habis. Berarti di sini 6 selisihnya. Ini masih 6. Sama saja sih ya. Ini misalkan di sini ditandain juga masih sama, ini sisa 255. Nah, pengalokasian tabel sudah selesai, maka langsung total biaya dihitung total biayanya dengan cara yang sama, yaitu alokasi dikalikan dengan biaya.
berarti 185 mulai dari baris pertama dulu. 185 dikalikan dengan 2, 105 dikalikan dengan 7, 125 dikalikan dengan 1, 255 dikalikan dengan 6, 230 dikalikan dengan 3. Lalu saya gunakan rumus Excel. 25, oh maaf, 185 dikalikan dengan 2, 105 dikalikan dengan 7, 125 dikalikan dengan 1, 255 dikalikan dengan 6, dan terakhir 30 dikalikan dengan 3. Nah, ini untuk total biaya transportasi menggunakan metode Vogel Approximation Method atau VAM. Nah, ini hasilnya masih belum optimal ya, karena masih solusi awal, termasuk solusi awal. Maka lanjut nanti ke metode solusi akhir, yaitu metode stepping stone. Nah, untuk metode stepping stone yang sudah dijelaskan tadi di awal, yaitu dengan atau diperlukan langkah menentukan jawab layak pertama dengan menggunakan metode pojok barat laut atau alokasi NWC. Nah, ini kan langkah pertama menentukan alokasi dengan NWC. Nah, ini tabel yang NWC tadi, hasilnya ini yang pertama. Nah, sengaja saya tambahkan keterangan, misalkan ini A, ini B, ini C, dan ini 1, 2, dan 3. Nah, di sini misalkan kita beri nama A1, ini A2, ini A3, ini B1, B2, B3, dan ini C1, C2, dan C3. Nah, kenapa ini saya tambahkan agak banyak ya, ada berarti 1, 2, 3, dan 4, karena ini sel kosongnya ada 4. Ini sel kosongnya kan di C1 ini 1, ini di A2 1, ini A3, berarti ada 3 ya. Ini maaf, ini C1 ini sel kosong yang ke-1, ini A2 sel kosong yang kedua, dan ini A3 sel kosong yang ketiga, dan ini yang B3 adalah sel kosong yang keempat. Nah, ini saya sudah siapkan, ada 4. Nah, dengan stepping stone ini metode loncatannya yaitu yang pertama yaitu dari C1 ya. Ini saya kasih tanda positif, dan ini negatif. Oh iya, dengan harus arah dengan jarum jam, harus arah jarum jam maupun berlawanan. Jadi harus positif, negatif, dan ini positif, lalu ini negatif. Nah, di sini saya pakai rumus Excel. Nah, dihitung biayanya. Berarti ini positif 7 dikurangi negatif 6, positif 8, dan negatif 2. Hasilnya 7. Lalu ini untuk sel kosong yang kedua, yaitu pada sel A2 ini. Awal positif, dari arus arah jarum jam berarti ke atas, ke sini, ke sel yang terisi ya, ke sini, ke sini. Berarti ini negatif, lalu ini positif, dan ini negatif.
dihitung biayanya. Positif 1, negatif 4, positif 2, negatif 8. Nah, ini hasilnya, maaf, negatif 9. Lalu untuk yang ketiga, sel yang kosongnya ketiga, yaitu pada A3, sini positif. Nah, ke sini kan kosong, ke sini juga kosong. Berarti kita bisa loncat ke atas ke yang isi. Berarti di sini negatif. Lalu ke sini positif. Maaf. Positif. Lalu ke sini negatif. Sini positif, dan ke sini negatif, sehingga bisa ke sini lagi loncat. Menggunakan rumus Excel, positif 5, negatif 4, positif 2, negatif 8, positif 6, negatif 9. Lanjut lagi. Nah, ini untuk sel yang terakhir, yaitu di B3, sama, ini positif, lalu ini negatif, dan ini positif, lalu ini negatif. Positif 3, negatif 8, positif 6, negatif 9. Ini hasilnya. Nah, setelah selesai perhitungan, terpilih sel terkecil. Nah, ini pilih sel perhitungan sel terkecil, berarti yang ini. Kasih tanda dulu. Berarti negatif 9, berarti sel A2 yang terpilih. Ini saya kasih keterangan dulu. Sel A2. Maka sesuai dengan loncatan tadi, dihitung selnya. Berarti A2 jadi positif A2, A2, negatif A1, A1, positif B1, negatif B2, B1, negatif B2. A2-nya, nah ini isikan alokasinya. A2 alokasinya berarti lihat di sini saja. A2 0, alokasinya 0. Nah, untuk menghitung dari terpilihnya sel terkecil ini, kita lihat dulu ini. Nah, ini alokasi yang paling kecil berarti 125. Berarti ini 125. Ini 125. Untuk A1 sama dengan alokasinya itu 125. 125 dikurangi 125, 0. Untuk B1
alokasinya itu 165 tambah karena positif 125, hasilnya yaitu 290. Untuk B2 alokasinya yaitu 250, karena negatif berarti dikurang 125 sama dengan 125. Sip. Nah, ini saya sudah siapkan ya tabel total biaya untuk transportasi optimum pada tahap ke-1 ini. Sesuai ini isikan alokasinya. Nah, ini kan alokasi A1 dihitung sudah 0, isikan di sini 0. Untuk A2 itu 125, dan untuk A3 di sini kan 0. Untuk B1 alokasi yang baru yaitu 290, karena sebelumnya kan 165, 290 berarti B2 yaitu 125. Untuk B3 kosong dan C1 kosong, C2 yaitu 130, dan untuk C3 yaitu 230, sama dengan ini dikalikan dengan biaya. Langsung tarik aja ke bawah dan ini dijumlahkan sama dengan bawah. Nah, total dari biaya transportasi optimal tahap 1 ini yaitu 4.555. Nah, apakah ini sudah optimal? Dicek kembali. Jikalau misalkan pada tahap 1 ini masih ada yang negatif, maksudnya nilai perhitungan tiap sel yang kosong itu masih negatif, berarti harus dilanjut lagi ke tahap selanjutnya. Nah, ini kan masih ada yang negatif 9, negatif 8, negatif 8, maka dilanjut lagi. Nah, lanjutnya menggunakan tabel yang tahap ke-1 ini. Nah, ini tabel terbaru. Kita isikan sesuai alokasi dari di sini. Ini 0, tidak usah diisi. A2-nya 125, A3-nya kosong, B1-nya yaitu 290, dan B2-nya 125, B3-nya kosong, C1 kosong, C2-nya yaitu 130, dan untuk C3-nya adalah 230. Nah, ini sel yang kosongnya ada A1, C1, A3, dan B2. Berarti ini untuk sel A1. Ini saya copy paste ya. Copy dulu sini. Ini untuk sel C1. C1 ya. Ini untuk sel A3. Ini untuk B2. Sip. Mulai terlebih dahulu dari A1, berarti ini positif. Positif, lalu ini negatif.
ini positif, lalu ini negatif, sama dengan 4, positif 4, negatif 2, positif 8, negatif 1. Lalu untuk yang C1, sini positif, lalu ini negatif, di sini positif, lalu ini negatif. Positif 7, negatif 6, positif 8, negatif 2. Untuk yang sel A3, sini positif, lalu di sini negatif. Nah, jikalau ke sini, nanti ini bingung juga mau loncat ke mana ya. Kalau saya menggunakan langkah seperti ini, jadi dari sini positif, ini negatif, lalu loncat ke sini dulu. Ini positif dan ini negatif. Jadi alurnya dari sini ke sini, loncat sini ke sini dan balik lagi. Maka positif 5, negatif 1, positif 6, negatif 9, hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir yaitu untuk B2, di sini positif, ini negatif, lalu ini positif, dan ini negatif. Positif 3, negatif 8, positif 6, negatif 9. Nah, setelah selesai perhitungan, dipilih lagi sel terkecil. Nah, sel terkecilnya adalah ini, negatif 8. Kita kasih tanda dulu, saya ganti keterangannya, sel B2 terpilihnya. Maka positif B2, negatif maaf, ini saya bukan B2, maksudnya B3, sorry, saya ganti dulu. Nah, B3, maka B3, positif B3, negatif B2, positif